Shalom. Halo. Bapak, Ibu, Saudara, dan seluruh warga Pepandan Gunung Anyar, GKJW Jemaat Rungkut, atau siapapun yang mengikuti ibadah online ini, salam sehat, Tuhan memberkati. Harapan kami, ibadah online perdana pada Pepandan Gunung Anyar GKJW Jemaat Rungkut dapat memberikan semangat, memberi kekuatan, dan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita satukan hati, kita masuk dalam saat teduh. Selanjutnya, mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah ini. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 454 ayat 1 dan 2. Indahnya saat yang teduh. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, ibadah kita pada hari Minggu ini, mari kita lakukan berdasarkan pengakuan dari kedalaman hati kita yang demikian. Pertolongan kita datangnya adalah dari Tuhan Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Turunlah atas saudaraku semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa serta Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dipersilahkan untuk duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
dan umat Kristiani dimanapun berada. Ibadah kita pada hari Minggu ini didasarkan pada satu bagian Alkitab yang tertulis dalam Mazmur 138 ayatnya yang ke-7. Mazmur 138 ayat yang ke-7 demikian kesaksian Alkitab. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Amin. Kekasih Tuhan, di dalam kita menjalani kehidupan anugerah Tuhan ini, tentu kita merasa bahwa seringkali kita masih hidup jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Terlebih ketika kita mengingat akan firman dan kehendak-Nya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Serta kehendak-Nya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tentu kita merasakan bahwa kita belum mampu melakukan kehendak Tuhan ini dengan sesempurna mungkin. Oleh karena itu, mari kita datang kepada Tuhan, kita mengakui segala dosa dan kelemahan kita di hadapan-Nya, dan kita memohon pengampunan. Ku
Mari kita satu hati, bersama kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, inilah kami yang datang di hadirat-Mu bukan dengan kebaikan, apalagi kesempurnaan diri dan kehidupan kami. Banyak dosa dan kelemahan yang kami lakukan di dalam kami menjalani kehidupan anugerah-Mu. Oleh karena itu, ya Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami memohon, curahkanlah anugerah kasih-Mu bagi kami, manusia yang berdosa ini. Ampunilah segala dosa-dosa kami, karena hanya pengampunan Tuhan yang sungguh membawa sukacita sejati di dalam kehidupan kami. Perkenankan pula dengan kerendahan hati kami memohon, kiranya Tuhan berkenan untuk menganugerahi kami dengan kekuatan surgawi yang sejati, sehingga di perjalanan kehidupan yang penuh dengan tantangan, godaan, dan cobaan ini, kami tetap dapat hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami yakin akan kasih-Mu, dan kami bersyukur atas pengampunan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan memohon. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita bangkit berdiri. Bagi kita yang dengan sungguh-sungguh mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, serta memohon pengampunannya, Alkitab memberikan kesaksian yang luar biasa indah bagi kita semua. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 9 memberikan kesaksian yang merupakan warta anugerah bagi kita semua, sekaligus suatu petunjuk kehidupan yang baru yang harus kita lakukan bagi kita yang telah diampuni dan dikasihi oleh Tuhan. Demikian 1 Yohanes 4 ayat 7-9. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Amin. Puji nama
Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita membaca Alkitab kita masing-masing yang telah dipersiapkan. Markus 1 ayat yang ke-29 sampai dengan 39. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita persiapkan hati kita di dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami bertelut di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena boleh pada saat ini kami bersama-sama dalam satu persekutuan anak-anak-Mu yang Engkau kasihi untuk mempersiapkan hati kami di dalam kami ingin merenung-renungkan apa yang menjadi firman Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, boleh Roh Kudus-Mu sendiri hadir di dalam hati kami masing-masing, sehingga kami dapat memahami, mengetahui apa yang menjadi firman-Mu kepada kami pada saat ini. Tuhan, buka mata hati kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kami ulangi Markus 1 ayat 29 sampai dengan 39. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah bagi mereka yang telah membaca, mendengarkan,
dan merenung-renungkan firman ini, terlebih melakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, ada sebuah kisah yang cukup menarik untuk kita perhatikan. Jadi pada suatu hari, seorang pendeta yang cukup terkenal di daerahnya didatangi oleh seorang warga jemaat. Seorang warga jemaat yang mengalami kebutaan sejak lahir. Nah, jemaat ini datang kepada pendeta yang terkenal itu dan kemudian dia menyatakan, "Pak Pendeta, sudilah kiranya Bapak menyembuhkan mata saya yang sudah buta sejak lahir ini." Pendeta yang didatangi itu merespon jemaat yang datang kepadanya, "Baik, namun saya mau bertanya dulu satu hal, Pak. Dengan apa Bapak datang kemari?" Jemaat itu dengan lantang menjawab, "Dengan iman, Pak Pendeta." "Baik, bagus. Maka dengan imanmu pula, sekarang kamu pulang dan kamu disembuhkan." Si bapak ini memanggil anaknya yang kebetulan bernama Iman. Man, sini Man. Kamu ini Man, kenapa kamu tidak bilang dari dulu kalau kamu bisa menyembuhkan bapakmu ini?" Nah, ini adalah sebuah kisah yang cukup menarik, Bapak Ibu. Nah, tapi kita akan melihat bersama-sama. Bacaan kita menunjukkan, mengisahkan betapa Allah hadir dan turut campur tangan dalam kehidupan orang-orang percaya yang dihadapkan pada penderitaan, kekhawatiran, dan juga pengharapan atas berbagai peristiwa kehidupan. Pertanyaan bagi kita semua, Tuhan yang seperti apakah yang bisa kita temukan dalam pembacaan Alkitab kita pada hari ini? Jelas sekali, kisah yang kita baca dari bagian Injil Markus ini tadi menjelaskan bagaimana kemahakuasaan Allah melalui mujizat kesembuhan yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan mari kita perhatikan, tidak hanya sakit penyakit yang disembuhkan, akan tetapi roh jahat pun diusir dari tubuh orang yang dirasukinya. Jadi kemahakuasaan Tuhan Allah sungguh dinyatakan dalam kelemahan manusia yang mengalami sakit penyakit dan dirasuki oleh setan. Nah, tentu bagian Alkitab ini mengajak kita semua untuk sungguh-sungguh sadar akan keberadaan manusia sebagai ciptaan Tuhan di hadapan Tuhan yang berkuasa dan berdaulat penuh atas kehidupan kita. Di sisi lain, kita diajak untuk menyadari kelemahan kita. Tentu tidak ada hal yang mustahil bagi Allah karena kemahakuasaannya. Dan tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalangi jikalau Allah berkehendak. Oleh karena itu, manusia dipanggil untuk memahami dan mengikuti kehendak Allah. Mendengar apa yang Tuhan kehendaki melalui berbagai peristiwa kehidupan di sekitar kita. Bukan sebaliknya, kita yang menuntut Allah mendengar kita.
Nah, dikisahkan di suatu tempat yang sedang mengalami banjir karena beberapa hari hujan turun dan kemudian banjir besar datang melanda. Air naik begitu tinggi dan ada satu orang yang terpaksa naik ke atap rumahnya karena air yang terus naik dan semakin tinggi. Ketika air naik lebih tinggi dan lebih tinggi, seorang pria datang dengan perahu dayung, kemudian mengajak pria yang di atas atap rumah itu untuk naik ke perahunya. Ayo Pak, naik ke perahu saya. Banjir semakin tinggi. Apa jawab pria yang di atas atap itu? Tidak. Aku punya iman kepada Tuhan. Tuhan akan menyelamatkan aku. Begitu jawabnya. Akhirnya orang yang dengan perahu dayung tadi ya meninggalkan dia. Singkat cerita, air semakin meninggi. Datang orang tim penyelamat dengan speedboat, dengan perahu karet. Ayo Pak, kita tolong. Ayo kami tolong. Cepat turun ke sini. Pria ini yang di atas atap itu juga menjawab hal yang sama. Maaf, tidak. Aku punya iman kepada Tuhan. Aku akan berdoa dan aku yakin Tuhan akan menyelamatkan saya. Ya akhirnya tim penyelamat ini juga pergi. Lalu yang mau ditolong nggak mau, kan begitu. Air terus meningkat, air terus naik. Sebuah helikopter dari Badan Penanggulangan Bencana juga mendekat. Kemudian dengan suara dari pengeras suara disampaikan, Pak, kami akan menurunkan tali. Nanti silakan dipegang. Bapak bisa naik dan kami akan berusaha menyelamatkan Bapak. Si pria ini pun dengan berteriak lantang mengatakan, tidak usah. Aku punya iman, Tuhanku Maha Kuasa akan menyelamatkan aku. Akhirnya helikopter pun pergi. Air menjadi lebih tinggi dan akhirnya Bapak ini tenggelam dan dia meninggal. Sampai di pintu surga, Bapak ini bertanya, Bapak, Tuhan, aku ini punya iman kepadamu, aku berdoa kepadamu supaya Engkau menyelamatkan aku. Namun ternyata Engkau tidak melakukan apa yang aku harapkan daripadamu. Mengapa Tuhan? Apa dosaku? Allah dengan tatapan yang heran memandang orang ini dan berkata, aku sudah mengutus 2 perahu dan sebuah helikopter. Apalagi yang kau harapkan? Ya. Ini yang kebanyakan terjadi ketika kita menghadapi tantangan kehidupan. Kita tidak mampu mendengar suara Tuhan melalui sekitar kita. Kita tidak mampu untuk menangkap apa yang dikehendaki oleh Tuhan melalui peristiwa-peristiwa hidup. Apapun yang dialami manusia, diinginkan atau tidak oleh kita, Allah memiliki wewenang serta kuasa untuk turut campur tangan dalam kehidupan manusia. Campur tangan Tuhan dalam persoalan hidup juga tidak selalu berwujud suatu keadaan yang sering kita sebut dengan mujizat. Akan tetapi Tuhan berkuasa untuk turut campur tangan dalam pergumulan umatnya sesuai dengan caranya yang ajaib. Bahkan kadang kita tidak merasakannya atau kita terkesan Tuhan tidak melakukan apa-apa terhadap kita. Ingatlah, saudaraku, bahwa semua yang terjadi dan bagaimanapun cara Tuhan menolong kita merupakan bagian yang utuh
dari rencana dan karya kasih Tuhan yang lebih besar lagi bagi umatnya. Perhatikan nanti ayat 36 sampai 39 bacaan kita. Banyak orang yang datang mencari Tuhan, apa yang dicari? Ternyata mujizat itu yang dicari. Tetapi Tuhan justru mengatakan kepada muridnya, ayo kita berjalan ke tempat yang lain untuk mengabarkan Injil. Apakah ini Tuhan tidak peduli? Tidak. Namun Tuhan tidak ingin salah. Maksud saya, Tuhan tidak ingin umatnya salah mengerti akan karyanya. Tidak selalu mujizat-mujizat yang dalam kacamata manusiawi yang luar biasa. Tetapi Tuhan ingin setiap kita belajar, berproses dalam membangun dan menumbuhkan iman melalui segenap peristiwa hidup yang kita alami. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, jikalau kita menginginkan perubahan baik terjadi dalam kehidupan kita, maka dengan iman yang teguh kita harus datang, merendahkan diri, memohon belas kasihan Tuhan agar kita dimampukan untuk mengerti serta memahami apa yang Tuhan kehendaki. Yakinlah bahwa Tuhan menyertai dan memelihara kehidupan umatnya seturut dengan kehendak dan rancangannya, rancangan Tuhan, bukan apa yang kita inginkan. Mungkin jawaban Allah tidak begitu jelas dalam kehidupan kita umatnya, akan tetapi dengan setia beriman, maka Tuhan Allah yang hidup akan memberi jawaban bagi setiap pergumulan umatnya tepat pada waktunya. Tugas kita sebagai umat adalah untuk tetap beriman dan percaya kepada Tuhan. Selamat menjalani kehidupan meski penuh dengan pergumulan. Setia mendengarkan apa kehendak Tuhan, mencari kemana Tuhan melangkah, dan kita setia mengikutinya. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Jemaat PGA yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita mengikrarkan kembali pengakuan iman rasuli kita. Untuk itu jemaat dimohon bangkit berdiri dan tangan kanan ditaruh di atas dada kiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara, Tuhan tidak membutuhkan sesuatu dari kita, karena Dialah yang mempunyai langit dan bumi. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 24 ayat 1, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang tinggal di dalamnya. Kita memberikan persembahan adalah sebagai wujud ketaatan, kesetiaan, dan rasa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama sebelum kita mempersembahkan, agar kita dapat mempersembahkan yang terbaik dan dapat mendapatkan perkenannya. Mari kita berdoa.
Sungguh besar kasih setiamu dan berkat-Mu ya Bapa kepada kami. Dalam kesempatan ini, kami akan mempersembahkan berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Beri kami kemampuan untuk dapat mempersembahkan yang terbaik. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita mengumpulkan persembahan dengan diiringi lagu dari NKB 133. Jemaat kekasih Tuhan, kini tiba waktunya bersama kita datang kepada Tuhan di dalam syafaat kita. Dan nanti doa syafaat ini akan kita akhiri dengan bersama-sama kita ungkapkan, kita ucapkan doa Bapa kami. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena perkenan-Mu. Pada kesempatan hari Minggu ini, kami semua warga jemaat GKJW Rungkut, khususnya Pepantan Gunung Anyar, telah Tuhan perkenan untuk kembali memulai persekutuan kami meskipun masih secara online. Ungkapan syukur kami ini Tuhan, kami wujudkan di dalam kami menghaturkan persembahan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menguduskan dan menerima persembahan kami ini, sehingga dapat bermanfaat bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di tengah dunia ini, khususnya melalui persekutuan yang dapat kami bangun di Pepantan Gunung Anyar ini. Kami memohon kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami semua yang telah mempersembahkan dengan kesungguhan dan ketulusan hati. Kami berdoa bagi setiap tugas, pekerjaan, usaha, dan karya keseharian kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan kami kekuatan, sehingga kami dapat melakukannya dengan baik, dan melalui apa yang kami lakukan, melalui karya keseharian kami masing-masing, berkat Tuhan boleh mengalir di dalam kehidupan kami semua. Kami doakan kehidupan dan perkembangan persekutuan di Pepantan Gunung Anyar ini. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan kami kesehatian, sehingga persekutuan yang indah ini boleh terus kami tumbuh kembangkan menuju kepada kehidupan persekutuan yang terus mendewasa. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati kami semua. Tuhan menumbuhkan rasa cinta, kasih, kepedulian, dan perhatian di antara kami semua, sehingga meskipun saat ini kami belum bisa bersekutu secara langsung, secara fisik, namun
melalui kehidupan kami yang saling mendoakan, saling memperhatikan, kami boleh terus menumbuhkan persekutuan dan iman percaya kami kepadamu. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang dalam proses pemulihan kesehatan, terkhusus juga yang harus menjalani isolasi atau perawatan oleh karena terpapar penyakit yang saat ini sedang mewabah. Tolong Tuhan, jamahlah mereka, anugerahi mereka dengan kekuatan, pengharapan, bahkan kesembuhan oleh karena anugerah-Mu. Kami doakan anak-anak kami, anak-anak jemaat milik-Mu yang dalam proses pertumbuhan di jenjang pendidikan mereka masing-masing, yang bergumul dengan pekerjaan, usaha, pasangan hidup. Kami rindu Tuhan menyerahkan anak-anak kami ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan mereka, dan dengan apa yang mereka lakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan berkenan memberkati para pemimpin bangsa kami, pun juga kami semua warga negara Indonesia. Di tengah pergumulan dan keprihatinan kami semua, baik di masa pandemi ini maupun berbagai bencana yang terjadi, kiranya Tuhan sungguh memampukan kami untuk terus berusaha melakukan yang terbaik, sehingga dimanapun kami berada, kami boleh membawa pengaruh-pengaruh yang positif, dan banyak orang, warga negara Indonesia, pun juga para pemimpin bangsa yang berlomba-lomba melakukan kebaikan, sehingga keprihatinan hidup yang saat ini terjadi berganti dengan indahnya kehidupan di dalam kami menikmati kemerdekaan dan anugerah bangsa dan negara dari Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga senantiasa memohon kepadamu di tengah situasi wabah penyakit saat ini, kiranya Tuhan memberikan kami semua hikmat. Tuhan menganugerahi kami dengan kemauan untuk berdisiplin, melakukan dan menerapkan protokol kesehatan untuk mengurangi resiko penularan virus yang penyakitnya saat ini sedang mewabah. Kiranya dengan perilaku hidup bersih dan sehat dari kami semua, suasana yang memprihatinkan ini segera berlalu, dan kami semua boleh merasakan kehidupan yang penuh kedamaian dan kehidupan yang indah oleh karena kasih Tuhan kepada kami semua. Kami nanti juga akan mengakhiri persekutuan kami untuk menjalani kehidupan anugerah-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk senantiasa membersamai kehidupan kami. Semua doa yang dapat kami ungkapkan maupun yang masih ada di dalam relung hati kami masing-masing, kami haturkan dengan penuh percaya akan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Ibadah ini akan kita akhiri, namun ingatlah, ibadah sejati adalah kehidupan kita dalam menjalani waktu-waktu anugerah Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah berjanji langit akan senantiasa biru tanpa mendung,
bunga-bunga mekar tanpa layu, atau sukacita tanpa air mata. Tetapi Tuhan menjanjikan kekuatan dan penyertaan-Nya bagi kita yang setia kepada-Nya. Mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita dan kita siapkan hati kita untuk memasuki kehidupan anugerah Tuhan. Kini jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya melalui hamba-Nya. Tuhan Allah Bapa, Sang Sumber kehidupan, Tuhan Yesus Kristus, sumber cinta dan kasih sayang, Roh Kudus yang senantiasa memberikan hikmat dan semangat hidup, memberkati para percaya milik-Nya yang setia kepada-Nya saat ini sampai selama-lamanya. Amin.